Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 10 fase E3 yang beranggotakan saya Vanessa Natania nomor absen 34, Saya Alaisa absen 3. Saya Elga absen 16. Saya Naswa absen 28. Saya Konita absen 32. kami akan mempresentasikan tentang penyinaran matahari dan suhu udara. Pertama, kami akan membahas tentang definisi penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah proses pemancaran energi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik dari matahari ke permukaan bumi. Energi ini terutama berupa cahaya dan panas yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, seperti untuk fotosintesis tumbuhan, pengaturan suhu udara, serta siklus air. Secara ilmiah, penyinaran matahari dikenal juga sebagai radiasi surya atau solar radiation, dan jumlahnya diukur dengan satuan watt per meter persegi. Intensitas penyinaran matahari dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti letak geografis, waktu dalam sehari, musim, kondisi cuaca, dan atmosfer, misalnya awan dan polusi. Berikutnya adalah manfaat penyinaran matahari. Pertama adalah fotosintesis tumbuhan. Penyinaran matahari menyediakan energi yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembentukan makanan dan oksigen. Kedua, yaitu sumber energi alami. Matahari merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan melalui panel surya untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga adalah pengatur suhu bumi. Sinar matahari membantu menjaga suhu bumi tetap stabil, memungkinkan kehidupan dapat berlangsung. Yang keempat adalah pembentukan vitamin D pada manusia. Paparan sinar matahari membantu tubuh manusia memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Yang kelima adalah pengeringan alami. Penyinaran matahari digunakan dalam kegiatan pengeringkan pakaian, hasil pertanian seperti gabah, ikan, atau rempah-rempah, dan bahan makanan lainnya. Yang keenam adalah pengaruh terhadap iklim dan cuaca. Sinar matahari mempengaruhi sirkulasi udara dan pergerakan angin, yang menjadi dasar terbentuknya cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Yang terakhir adalah pengendali ritme biologis atau sirkadian. Cahaya matahari membantu mengatur siklus tidur dan bangun makhluk hidup termasuk manusia. Yang selanjutnya yaitu tentang dampak penyinaran matahari. Pertama-tama kita bahas dulu dampak positifnya. Yang pertama, sinar matahari merupakan sumber vitamin D. Vitamin D ini penting untuk kesehatan tulang dan juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Yang kedua, sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Melalui proses ini, tumbuhan bisa menghasilkan oksigen dan makanan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya, termasuk kita. Yang ketiga, sinar matahari membantu mengatur ritme sirkadian, yaitu semacam jam biologis tubuh. Dengan adanya cahaya matahari, tubuh kita bisa mengatur pola tidur dan aktivitas secara teratur. Selanjutnya, kita masuk ke dampak negatif penyinaran matahari. Yang pertama, paparan sinar UV secara berlebihan bisa meningkatkan risiko kanker kulit. Karena itu, penting banget untuk menggunakan pelindung seperti sunscreen saat berada di bawah sinar matahari terlalu lama. Yang kedua, sinar matahari juga bisa merusak mata, terutama retina. Kalau mata kita nggak dilindungi, bisa muncul masalah seperti katarak. Yang ketiga, terlalu lama di bawah sinar matahari bisa menyebabkan dehidrasi dan heat stroke. Tubuh kita kehilangan banyak cairan dan kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan serangan panas atau heat stroke. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh penyinaran matahari terhadap ekosistem. Jadi sinar matahari itu sangat penting untuk kelangsungan ekosistem. Kenapa? Karena sinar matahari adalah sumber energi utama bagi semua makhluk hidup. Dengan adanya cahaya matahari, tumbuhan bisa melakukan fotosintesis, yaitu proses yang menghasilkan makanan dan oksigen. Hasil dari fotosintesis ini sangat penting,
karena menjadi dasar dari rantai makanan. Selain itu, penyinaran matahari juga berperan dalam mengatur suhu bumi dan menjalankan siklus air, terutama lewat proses penguapan. Penguapan ini penting untuk menjaga kelembapan tanah dan memastikan ketersediaan air bagi semua makhluk hidup. Kalau tidak ada sinar matahari, tumbuhan tidak bisa tumbuh, hewan akan kehilangan sumber makanan, dan akhirnya ekosistem akan terganggu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sinar matahari punya peran besar dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan makhluk hidup. Kemudian definisi dari suhu udara. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul. Suhu merupakan keadaan yang menentukan kemampuan benda untuk memindahkan panas benda ke benda lain. Jika panas dialirkan pada suhu benda, maka suhu benda tersebut akan turun jika benda yang bersangkutan kehilangan panas. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi suhu udara yang pertama adalah radiasi matahari. Radiasi matahari adalah sumber energi utama yang menghangatkan permukaan bumi. Setelah radiasi matahari yang diterima suatu wilayah akan memengaruhi suhu udara di wilayah tersebut. Yang kedua, ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah suhu udaranya. Hal ini karena suhu udara akan berkurang seiring dengan peningkatan ketinggian. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan udara juga dapat memengaruhi suhu udara. Udara yang lembab akan lebih mudah menahan panas matahari, sehingga suhu udara akan lebih lanjut. Yang keempat adalah angin. Angin dapat membantu mengaduk dan menyebarkan panas di atmosfer. Angin yang dingin dapat menurunkan suhu udara, sementara angin yang hangat dapat menaikkan suhu udara. Yang kelima, awan. Awan dapat menghalangi radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Di siang hari, awan akan menurunkan suhu udara, sedangkan di malam hari, awan akan menahan panas di atmosfer, sehingga suhu udara akan lebih hangat. Yang keenam adalah bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi seperti dataran atau lautan juga dapat memengaruhi suhu udara. Daratan lebih mudah dipanaskan dan mengginginkan daripada lautan. Lanjut. Yang ketujuh, penutup tanah. Jenis penutup tanah seperti vegetasi atau tanah yang terbuka juga dapat mengaruhi suhu udara. Vegetasi dapat membantu mendinginkan suhu udara, sedangkan tanah yang terbuka lebih mudah dipanaskan. Yang kedelapan, jumlah radiasi matahari yang diterima. Jumlah radiasi matahari yang diterima suatu wilayah juga akan memengaruhi suhu udara. Yang adalah hubungan antara penyinaran matahari dan suhu udara. Hubungan antara penyinaran matahari dan suhu udara sangat erat. Semakin tinggi penyinaran matahari, semakin tinggi pula suhu udara dan juga sebaliknya. Radiasi matahari yang diserap oleh permukaan bumi dan atmosfer akan dipancarkan kembali sebagai panas, yang meningkatkan suhu atmosfer. Pemanasan udara ini bisa terjadi secara langsung melalui absorpsi, refleksi, dan difusi, atau tidak langsung melalui konduksi, konveksi, dan difusi. Ini adalah hubungan antara penyinaran matahari dan suhu udara. Contoh yang pertama adalah pagi dengan siang hari. Saat pagi, penyinaran matahari masih rendah, suhu udara sejuk. Saat siang hari, penyinaran matahari maksimal dan suhu meningkat. Contoh yang kedua adalah kota dataran rendah dengan pegunungan. Dataran rendah mendapat lebih banyak penyinaran, sedangkan pegunungan lebih mendapat sedikit penyinaran, sehingga daerah dataran rendah lebih panas dibandingkan pegunungan. Contoh yang terakhir adalah musim kemarau dengan musim hujan. Musim kemarau memiliki lebih banyak penyinaran, maka suhu udara lebih tinggi dibandingkan dengan musim hujan.
Selanjutnya adalah dampak positif suhu udara. Pertama, pada iklim dan cuaca, suhu udara dapat mempengaruhi pola angin, pembentukan awan, dan jenis presipitasi, seperti salju, hujan, dan lain sebagainya. Suhu seimbang menjadi kestabilan iklim. Kedua, di bidang pertanian, suhu udara yang sesuai membantu tanaman tumbuh optimal. Beberapa tanaman hanya bisa tumbuh dalam kisaran suhu tertentu. Tiga, kesehatan, suhu udara hangat meningkatkan metabolisme tubuh dan kenyamanan manusia. Suhu udara yang hangat juga membantu tubuh manusia bekerja normal. Selanjutnya, ada dampak negatif dari suhu udara. Ya, di bidang iklim dan cuaca, suhu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan gelombang panas, badai, dan perubahan cuaca ekstrim. Dua, di bidang pertanian, suhu udara yang sesuai, suhu ekstrim atau seperti panas atau tinggi, bisa memicu gagal panen, mengganggu musim tanam, atau mempercepat penguapan air tanah. Ketiga, di bidang kesehatan, suhu tinggi bisa menyebabkan dehidrasi, heat stroke atau serangan panas, dan memperburuk penyakit jantung atau pernapasan. Suhu dingin ekstrim bisa menyebabkan hipotermia. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi dampak negatif suhu udara. Di bidang kesehatan, kita bisa minum air yang cukup dan menghindari aktivitas berat saat cuaca panas. Dua, selanjutnya gunakan pakaian yang sesuai, seperti menggunakan pakaian yang ringan saat panas dan menggunakan pakaian berbahan tebal saat musim dingin. Selanjutnya, pasang pendingin ruangan seperti AC atau kipas atau pemanas saat diperlukan. Selanjutnya, ada edukasi masyarakat tentang bahaya suhu ekstrim dan cara pencegahannya. Kedua, di bidang pertanian, caranya yaitu gunakan greenhouse atau rumah kaca untuk mengontrol suhu tanaman. Dua, pilih bibit unggul yang tahan terhadap suhu ekstrim. Selanjutnya, menggunakan sistem irigasi tetes untuk menjaga kelembapan tanah saat panas. Terakhir, terapkan teknik mulsa atau penutup tanah agar suhu tanah stabil. Ketiga, di bidang pemukiman, itu pertama, bangun rumah dengan ventilasi baik dan atap penahan panas. Selanjutnya, tanam pohon di sekitar rumah untuk menciptakan iklim mikro yang sejuk. Terakhir, gunakan bahan bangunan yang tahan suhu seperti bata ringan atau keramik. Terakhir, di bidang lingkungan dan iklim, kurangi penggunaan bahan bakar fosil, tapi beralih ke energi terbarukan seperti matahari dan angin. Selanjutnya, menanam banyak pohon atau reforestasi untuk menyerap karbon dioksida. Selanjutnya, daur ulang sampah dan kurangi pemborosan energi. Terakhir, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Bila tidak, kami mohon maaf akan kesalahan yang kami perbuat, baik perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.